Aiswa Samaliana Pareh dan Muhammad Fauzan Araihan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sidang perkara pidana nomor 2 pidana tindak pidana korupsi (2022) akan dilaksanakan pada hari ini. Kepada majelis hakim dimohon untuk memasuki ruangan sidang dan menempati tempat yang sudah disediakan. Peserta dimohon untuk berdiri. Sidang perkara pidana pengadilan SMA Negeri 1 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat kedua dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 2 tindak pidana korupsi (2022) dengan terdakwa saudara Muhammad Abian Razaki, Aiswa Samaliana Pareh dan Muhammad Fauzan Araihan pada hari ini Selasa 29 November 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan alat bukti. Selamat siang saudara terdakwa Abian, Aiswa dan Fauzan. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini? Sehat ya, mulia. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti dan saksi-saksi atau ahli dalam persidangan hari ini? Kami telah siap dengan alat bukti kami. Di sini kami akan menghadirkan 7 orang saksi yang beberapa alat bukti. Kami akan mengajukan 5 orang saksi, yaitu Rizkosta Rizwandi, Rahayu Agnia Maulida, Siti Hawa Aulia, Najwa Nabila, dan Nurisma Detia Atifah. Saudara terdakwa silakan menempatkan diri di samping perusahaan saudara. Baik yang mulia. Saudara penuntut umum, silakan menghadirkan saksi yang pertama ke dalam persidangan. Baik yang mulia, kepada petugas kejaksaan, silakan untuk menghadirkan saksi Rikosta Suwandi ke dalam ruang persidangan. Siap, saksi sudah siap yang mulia. Terima kasih. Selamat siang saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terkait dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan Muhammad Abian Razaki, Aiswa Samaliana Pareh, dan Muhammad Fauzan Araihan. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Saudara saksi sebelum saudara memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara. Silakan saudara maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Identitas saudara, nama Rikosta Suwandi, umur 34 tahun, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan sebagai CEO PT Pamuso Jaya. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia yang mulia. Kepada juru sumpah, silakan untuk menempatkan diri. Silakan hakim kepada saksi. Saudara saksi silakan berdiri dan ikuti seperti yang saya lakukan serta tirukan lafal sumpah janji yang saya ucapkan. Wallahi, Wallahi, saya bersumpah saya bersumpah saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada yang lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, saudara telah disumpah. Maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, tentang apa yang saudara dengar atau alami sendiri, dan jangan sesekali memberikan keterangan yang palsu, karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudara mengerti?
Sehat yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Iya yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Hanya hubungan pekerjaan saja yang mulia. Apakah saudara mengenal penuntut umum? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengenal kami sebagai majelis hakim dan kafetera? Tidak yang mulia. Saudara saksi silakan maju ke depan untuk melihat BAP saudara. Apakah benar ini isi BAP saudara? Benar yang mulia. Apakah benar ini tanda tangan saudara? Benar yang mulia. Apakah seluruh BAP ini benar atau ada yang saudara sangkal? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil ke persidangan? Iya yang mulia. Di sini saya dipanggil sebagai saksi atas kasus pidana korupsi yang terjadi di perusahaan saya yang dilakukan oleh saudara Abian, Ashwa, dan Fauzan yang saya laporkan. Baiklah, Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah benar saudara merupakan CEO dari perusahaan PT Pamongso Jaya? Benar yang mulia. Bisa Anda jelaskan sejak kapan Anda mengetahui bahwa di perusahaan Anda telah terjadi korupsi? Jadi begini, pada tanggal 6 Agustus 2022, saya merasakan ada kejanggalan dari pemasukan dan pengeluaran uang di perusahaan saya yang kurang jelas. Dan saya diberitahukan kejanggalan tersebut oleh staf keuangan saya pada waktu itu. Bagaimana kronologis terdakwa melakukan korupsi di perusahaan Anda? Begini yang mulia, saudara Fauzan merupakan HRD di perusahaan saya. Beliau ditugaskan untuk memberikan gaji kepada karyawan setiap bulannya. Karyawan saya merasa sejak bulan Maret ia mendapatkan gaji lebih sedikit daripada bulan sebelumnya. Padahal saya sudah menetapkan gaji tiap karyawan tidak kurang atau tidak dilebihkan. Apakah Anda mengetahui mengapa para terdakwa melakukan korupsi? Tidak yang mulia, saya hanya mengetahui bahwa saudara Fauzan dan Aisyah memiliki hubungan, sedangkan saudara Abian merupakan kerabat dekat dari saudara Fauzan. Majelis Hakim mohon izin untuk memberikan barang bukti berupa daftar pengeluaran uang perusahaan yang ditandatangani oleh Rikosta Rizwandi. Silakan ditunjukkan. Berikut adalah data. Berikut adalah data pengeluaran uang setiap bulannya untuk gaji para karyawan yang dimana saudara Rikosta Rizwandi tidak pernah memotong gaji para karyawannya. Cukup yang mulia. Apakah dari pihak penuntut umum ingin mengajukan pertanyaan? Tidak yang mulia. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Terima kasih yang mulia. Apakah Anda benar sudah mencari tahu bahwa terdakwa Fauzanlah yang tidak memberikan sepenuhnya gaji kepada karyawan? Sudah, saya tidak menyadarinya setelah ada karyawan yang melaporkan kepada saya. Awalnya saya kira staf keuangan saya yang melakukannya, tetapi staf keuangan selalu melaporkan data keuangan yang valid. Apakah Anda sudah mengecek kevalidan data tersebut? Iya sudah, sebab saya sendiri yang menandatangani data tersebut. Sudah cukup. Baiklah. Apakah dari hakim anggota ada yang ingin mengajukan pertanyaan tambahan? Tidak ada yang mulia. Baiklah. Terima kasih saudara saksi. Keterangan saudara untuk sementara dianggap cukup. Namun, apabila dalam proses persidangan ini masih membutuhkan keterangan saudara, apakah saudara bersedia dipanggil kembali dalam persidangan? Bersedia yang mulia. Baiklah. Kepada saudara saksi, silakan mengambil kartu identitas saudara di Panitera. Dan selanjutnya, Anda diperintahkan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Saudara dilarang untuk berbincang-bincang dengan saksi lain tanpa seizin majelis hakim. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah masih ada saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan kali ini? Ada yang mulia. Silakan menghadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia, kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Rahayu dan Hawa ke dalam ruang persidangan.
Saksi sudah siap, Yang Mulia. Terima kasih. Selamat siang, saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan oleh terdakwa Fauzan, Aislah, dan Adian. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Sebelum saudara memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara. Identitas saudara, nama Rahayu Agnia Maulida, umur 28 tahun, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan sebagai staf keuangan. Saudara saksi kedua, nama Siti Hawa Aulia, umur 26 tahun, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan sebagai staf keuangan. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Kepada juru sumpah, silakan untuk menempatkan diri. Silakan hakim anggota 2. Saudara saksi silakan berdiri. Tirukan pokok semua yang saya ucapkan. Wallahi, Saya bersumpah. saya bersumpah, Saya akan menerangkan saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan berdiri. Apakah saudara saksi telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, tentang apa yang saudara dengar atau alami sendiri. Dan jangan sesekali memberikan keterangan yang palsu, karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Apakah saudara memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal penuntut hukum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal penasihat hukum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal kami selaku majelis hakim dan panitera? Tidak, Yang Mulia. Saudara saksi silakan maju ke depan untuk melihat BAP saudara. Apakah benar ini BAP saudara? Benar, Yang Mulia. Apa benar ini tanda tangan saudara? Benar, Yang Mulia. Apakah seluruh BAP ini benar atau ada yang saudara sangkal? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah saudara mengerti alasan mengapa saudara dipanggil ke persidangan? Mengerti, Yang Mulia. Yang Mulia, di sini kami dipanggil atas kasus korupsi yang dilakukan oleh saudara Fauzan, Aislah, Adian yang CEO saya laporkan. Baik, hakim anggota apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah benar saudara melihat kejadian tersebut? Benar, Yang Mulia, saya melihat kejadian tersebut. Bisa Anda jelaskan? Dari mana Anda dapat melihatnya? Pada saat itu, saya dan rekan saya melihat gerak-geriknya sangat mencurigakan. Dan ketika kami akan menghampirinya, dia seperti tergesa-gesa memasukkan beberapa kertas. Setelah itu, kami akan mengajak terdakwa untuk pergi makan bersama. Tetapi kami tidak menyadari bahwa terdakwa menyembunyikan hasil korupsinya. Majelis hakim mohon izin menunjukkan barang bukti berupa uang, berkas, dan pembukuan. Cukup, Yang Mulia. Itu adalah sejumlah uang yang mereka ambil dan pembukuannya. Saya dan rekan saya juga merasa bahwa setiap gajian selalu berkurang dari biasanya. Apakah dari pihak ingin mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Saudara
saksi, bagaimana bentuk penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yang merugikan saudara? Jadi begini, pada saat gajian, saya merasa jumlahnya selalu berkurang dari biasanya. Bahkan, karyawan lain juga merasakan hal yang sama. Bagi kami, apa yang dilakukan terdakwa merugikan, dan itu sangat berpengaruh dalam posisi kami. Di perusahaan, bahkan kami hampir dipecat. Kemudian, dari pihak HRD, selalu tidak memberikan alasan yang kami pahami di saat di waktu saat gajian. Baik, pertanyaan kami cukup yang mulia. Baiklah, karena keterangan dari saksi dianggap cukup, kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan hal ini. Apakah ada saudara saksi lain yang dihadirkan? Ada yang mulia. Silahkan menghadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan saksi Nurisma dan Nazwa ke dalam ruang persidangan. Terima kasih. Selamat siang saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa Fauzan, Aislah dan Abian. Apakah saudara bersedia? Sebelum saudara memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara. Identitas saudara saksi yang pertama, nama Nurisma Devkia Latifah, umur 26 tahun, bangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan sebagai karyawan PT Kompas. Saksi yang kedua, nama Nazwa Nabila, umur 26 tahun, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Kompas. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Kepada juru sumpah, silakan untuk menempatkan diri, dan kepada saksi, silakan untuk berdiri. Silakan hakim anggota 2. Silakan timbulkan sumpah yang saya ucapkan. Wallahi, saya bersumpah, saya akan menerangkan dengan sebenarnya, dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, saudara telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, tentang apa yang saudara dengar atau yang saudara alami sendiri. Dan jangan sesekali memberikan keterangan yang palsu, karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah Anda mengenal terdakwa? Ya yang mulia, saya sebagai teman lama terdakwa di perusahaan terdakwa yang dulu. Apakah Anda mempunyai bukti? Ya yang mulia, kami punya bukti. Silakan. Saya mendengar dari orang bahwa terdakwa juga pernah melakukan korupsi di perusahaan yang lama, dan saya mendapatkan data hasil korupsi terdakwa. Baik, apakah ada bukti lain? Ada yang mulia. Silakan. Saya mendapatkan bukti bahwa terdakwa melakukan korupsi di perusahaan yang lama dengan nominal yang cukup kecil, dan terdakwa juga menutupnya dengan sangat rapi. Hari ini saya membawa buktinya, membawa data-data buktinya.
Baik, penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Yang mulia. Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Baiklah, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada pukul 15.30. Diperintahkan kepada terdakwa, penasihat hukum, dan penuntut umum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa surat acara resmi. Terima kasih. Selanjutnya, pembacaan putusan dan vonis untuk terdakwa. JPU dipersilahkan untuk membacakan putusannya. Baik. Sidang kasus tindak pidana korupsi hari Selasa tanggal 29 bulan November 2022 di Pengadilan Negeri SMA Cisaat berakhir dengan hasil terdakwa Aisyah Abian Fauzan dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Jaksa mendakwa saudara Aisyah Abian dan Fauzan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Tipikor sebagaimana diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001. Kami harap majelis hakim menetapkan terdakwa dihukum kurungan penjara selama 20 tahun. Apakah dari pihak terdakwa merasa keberatan? Kami keberatan yang mulia. Terdakwa saudara Aisyah, Abian, dan Fauzan menyampaikan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SMA Cisaat, Selasa 29 November 2020. Dalam pledoi tersebut, pihak terdakwa menyampaikan tuntutan hukuman 20 tahun penjara yang disampaikan jaksa penuntut umum tidak berdasar, bahwa dalam nota pembelaan tersebut pribadi terdakwa, pertama, kami menyoroti mengenai tuntutan 20 tahun penjara oleh JPU yang menyimpang. Sebab sejak awal JPU tidak pernah mencantumkan pasal 2 ayat 2 dalam surat dakwaannya. Padahal jelas surat dakwaan adalah acuan dan batasan dalam persidangan perkara ini, sebagaimana hukuman ancaman pidana acara pidana dalam perkara ini membuktikan bahwa terdakwa menikmati uang itu dan tidak pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu, sehingga jelas tidak ada itikat pembunuhan dari pihak terdakwa dalam perkara ini. Kemudian, mengenai tuduhan bahwa telah terjadi kerugian sebesar 1 miliar dalam perkara ini tidak tepat, karena nominal ini bukanlah nominal yang terbilang sangat besar dibandingkan oleh orang yang mengkorupsi uang negara. Jika hanya menghitung uang yang keluar dan tanpa pernah menghitungkan keuntungan dan yang masuk ke PT Famoso Jaya dalam investasi saham pada periode 2021-2022. Selain itu, JPU juga mengabaikan fakta bahwa sampai saat ini PT Famoso Jaya masih memiliki saham, di mana saham dan reksadana tersebut masih bernilai dan nilainya terus bergerak. Sehingga jelas, dalam perkara ini perusahaan belum menderita kerugian yang besar. Kalaupun ada penurunan nilai investasi, sifatnya masih potensial dan belum nyata. Sehingga jelas, perhitungan kerugian perusahaan tersebut tidak tepat dan keliru. Tentunya saat ini kami berharap agar majelis hakim dapat memutuskan perkara ini sesuai dengan koridor hukum dan fakta yang terjadi dalam persidangan ini, sehingga menghasilkan putusan yang adil dan mulia.
Menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Abian, Rezaki, Aiswa Samaliana Pareh, dan Fauzan Arraihan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian perusahaan sebesar 300 juta. Apakah penasihat hukum dapat menerima? Dapat, Yang Mulia. Untuk penuntut hukum, apakah akan mengajukan banding? Tidak, Yang Mulia. Baik, kepada hakim anggota ada yang ingin disampaikan? Cukup, Yang Mulia. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Karena majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dan untuk para hadirin dapat meninggalkan ruang persidangan. Agenda selanjutnya pembacaan putusan dan vonis untuk terdakwa. Jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan putusannya. Baik. Sidang kasus tindak pidana korupsi hari Selasa tanggal 29 bulan November 2022 di Pengadilan Negeri SMA Cisaat berakhir dengan hasil terdakwa Aiswa Abian Fauzan dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Jaksa mendakwa saudara Aiswa Abian dan Fauzan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tipikor sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. Kami harap majelis hakim menetapkan terdakwa dihukum kurungan penjara selama 20 tahun. Apakah dari pihak terdakwa merasa keberatan? Kami keberatan, Yang Mulia. Terdakwa Aiswa, Abian, dan Fauzan menyampaikan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SMA Cisaat, Selasa 20 November 2022. Dalam pledoi tersebut, pihak terdakwa menyampaikan tuntutan hukuman 20 tahun yang disampaikan jaksa penuntut umum tidak berdasar, bahwa dalam nota pembelaan pribadi terdakwa, pertama, kami menyoroti mengenai tuntutan 20 tahun penjara oleh JPU yang menyimpang. Sebab sejak awal, jaksa penuntut umum tidak pernah mencantumkan pasal 2 ayat 2 dalam surat dakwaannya. Padahal jelas, surat dakwaan adalah acuan dan batasan dalam persidangan perkara ini sebagaimana hukuman acara pidana. Dalam perkara ini, sebagaimana terungkap dalam persidangan, terdakwa tidak ada yang membuktikan bahwa terdakwa menikmati uang itu dan tidak pernah memberikan pembuktian bahwa terdakwa menyajikan sesuatu, sehingga jelas tidak ada itikat pembunuhan dari pihak terdakwa dalam perkara ini. Kemudian, mengenai tuduhan bahwa telah terjadi kerugian sebesar 1 miliar dalam perkara ini tidak tepat, karena nominal ini bukanlah nominal yang terbilang sangat besar dibandingkan oleh orang yang mengkorupsi uang negara. Jika hanya menghitung uang yang keluar dan tanpa pernah menghitung keuntungan dan yang masuk ke PT Pamoso Jaya dalam investasi saham pada periode 2021-2020. Selain itu, jaksa penuntut umum juga mengabaikan fakta bahwa sampai saat ini PT Pamoso Jaya masih memiliki saham, di mana saham dan redaksana tersebut masih bernilai dan nilainya terus bergerak. Sehingga jelas, dalam perkara ini perusahaan belum menderita kerugian yang besar. Kalaupun ada penurunan nilai investasi, sifatnya masih potensial dan belum nyata, sehingga jelas perhitungan kerugian perusahaan tersebut tidak tepat dan keliru. Tentunya saat ini kami berharap agar majelis
hukum dan fakta yang terjadi dalam persidangan ini sehingga menghasilkan putusan yang adil, yang mulia. Menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Abian Razaki, Aisla Samaliana Pareh, dan Muhammad Fauzan Ar-Raihan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, membebankan bayar ganti rugi kerugian perusahaan sebesar 300 juta rupiah. Apakah penasehat hukum dapat menerima? Dapat, yang mulia. Untuk penuntut umum, apakah akan mengajukan banding? Tidak, yang mulia. Baik, kepada hakim anggota ada yang disampaikan? Cukup, yang mulia. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri.